selain daripada harga beras begitu ya yang terus merangkak naik, kita lihat juga bahwa untuk saat ini bahkan minyak begitu Pak, minyak kita yang memang digelontorkan oleh pemerintah untuk saat ini bukan hanya langka tapi juga harganya naik begitu ya di pasaran bahkan sudah di atas HET-nya. Anda sendiri melihatnya bagaimana Pak? Bagaimana untuk memastikan agar minyak juga tidak langka dan juga tidak merangkak terus harganya di pasaran? Baik, terima kasih Mbak Sinta. Beberapa waktu lalu kita sudah rapat di Menko Marves, kemudian kolaborasi dipimpin oleh Pak Menko Marves, ditetapkan juga bahwa teman-teman pelaku usaha harus menambah DMO-nya sebanyak 50% menjadi 450.000 ton per hari, per bulan. Nah, 450.000 ton ini sebenarnya sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama sebulan dan setiap bulan akan sebanyak 450.000. Nah, ini sedang ditata kembali oleh Bapak Menteri Perdagangan bagaimana mulai memantau dari hulu sampai ke hilirnya. Sehingga proses pemberian DMO-nya melalui SIMILA jelas, kemudian D1-nya jelas, kemudian D2-nya pasti, dan pengecernya bisa dipastikan menjual dengan harga eceran tertinggi yaitu 14.000. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kolaborasi ini sudah juga meminta agar teman-teman Satgas Pangan termasuk Dinas Pangan Daerah maupun Dinas Perdagangan Daerah untuk melakukan pemantauan. Sebenarnya problemnya adalah tingkat pemantauan yang mesti harus kita tingkatkan. Karena dengan pemantauan yang kuat, maka bocoran-bocoran di tengah mungkin bisa kita eliminir, bisa kita kurangin, sehingga harga di hilirnya bisa kita pastikan sebesar 14.000. Ada beberapa contoh kemarin, ternyata pedagang di pasar itu mendapatkan dari pedagang keliling yang sulit kita deteksi. Sehingga dari sinilah satu problem setelah kita mitigasi dan ini sedang dicarikan solusinya yaitu pemantauan yang ketat oleh daerah nantinya dan Satgas Pangan sehingga kita juga harus perpendek distribusinya minimal dari D1, D2 langsung ke pengecer dan pemantauan terhadap pengecernya harus sering-sering kita lakukan. Dan ini mestinya bisa kita kerjasamakan dengan asosiasi pedagang pasar. Harusnya kita bisa kolaborasi dengan teman-teman pedagang pasar atau asosiasinya untuk memantau pedagang agar menjual minyak goreng ini sebesar head yang ditetapkan. Demikian Mas Intan. Baik Pak Ketut, tapi untuk selama ini Pak, untuk dari pemantauan distribusi dari minyak goreng yang selama ini sudah terjadi sebetulnya seperti apa Pak Ketut? Ada beberapa sebenarnya kalau dilihat dari informasi yang kami terima dari teman-teman Kemendak yaitu masih belum clearnya di D2 ke pengecernya. Nah ini yang sedang dilakukan pemantauan, pembenahan sistemnya sehingga sekali lagi di pengecernya sudah mendapatkan keuntungan yang wajar sehingga pengecer tidak menjual di atas head. Itu prinsipnya yang saya tangkap dan yang saya diskusikan dengan teman-teman Kementerian Perdagangan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ketut. Artinya semoga saja ya Pak, untuk harga beras sendiri kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini dapat mampu menekan harga beras agar tidak terus merangkak naik dan juga kalau kita lihat juga semoga saja minyak ini begitu ya agar segera digelontorkan ke pasar dan kita lihat juga agar DMO kebijakannya segera ditetapkan agar artinya harga dari minyak sendiri tidak terus juga merangkak naik.